Siap memberi salam. Selamat pagi. Oke, baik. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Oke, guru absen dulu ya sebelum kita mulai. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Reza sama Beko. Reza, Beko. Dia kenapa? Sakit? Reza ada acara. Oh, ada Reza acara. sakit. Oke. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Dan kita juga berdoa semoga pandemi ini segera selesai ya, biar kita bisa kembali normal belajar di kelas dengan jumlah siswa yang seperti semula. Gitu. Baik, silahkan Zaki bisa bantu guru kita pimpin doa, kita berdoa dulu ya. Ya, guru. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa, silahkan. Selesai. Baik, pada pertemuan kali ini nanti kita akan bahas tentang teori tumbukan ya. Jadi nanti di sini ada ilustrasi tentang bagaimana tumbukan itu terjadi. Tapi sebelum itu, guru mau tanya dulu tentang materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Kita belajar tentang pengertian laju reaksi dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, ada yang masih ingat nggak? Siapa kira-kira yang masih ingat apa itu laju reaksi dan apa saja kira-kira faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya di LKPD 1? Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Ada yang masih ingat? Saya Bu. Ya. Oh ya, Nanda. Gimana Nanda? Laju reaksi adalah cepat atau lambatnya suatu proses reaksi. Lalu Ya, apa saja faktor yang mempengaruhi? Oke, silakan. faktor mempengaruhi laju reaksi yang pertama ada suhu, kedua tingkat konsentrasi atau molaritas, terus yang ketiga ada katalis dan yang terakhir ada luas permukaan bidang bentuk. Ya, ada luas permukaan bidang bentuk. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan tentang pengertian laju reaksi? Saya Bu. Ya, silakan Holly, bagaimana? Laju reaksi dapat didefinisikan sebagai berkurangnya konsentrasi zat reaksi tiap satuan waktu atau bertambahnya konsentrasi zat hasil tiap satuan waktu. Hasil tiap satuan waktu. Oke, jadi tadi dari beberapa pendapat teman kalian ya, dari pendapat Nanda dan Holly yang menyatakan tentang konsep laju reaksi sudah benar, bahwa laju reaksi itu menyatakan laju berkurangnya konsentrasi reakan per satuan waktu atau laju bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu, atau bisa disederhanakan menjadi cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia terjadi. Tadi juga disebutkan beberapa faktor, ada berapa? Ada empat. Jadi ada katalis, ada suhu, ada konsentrasi, dan yang satu lagi ada luas permukaan bidang sentuh. Oke, jadi kalian masih ingat ya? Nah, materi kita pada pertemuan kali ini tidak jauh dari materi kita sebelumnya. Kalau materi sebelumnya kalian hanya menjelaskan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi kompetensi dasar dan indikator pada pertemuan kali ini sana sudah terlihat ya pada slide. Jadi kalian nanti akan menjelaskan kompetensi dasarnya, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Nah, dari situ ada indikator. Nanti indikator pertama yaitu menjelaskan teori tumbukan pada reaksi kimia. Yang kedua menjelaskan cara menentukan order reaksi dan persamaan laju reaksi. Nah, dari sini nanti tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama kalian bisa menjelaskan tentang teori tumbukan. Lalu yang kedua kalian bisa menjelaskan cara menentukan order reaksi, dan yang ketiga adalah nanti kalian bisa menjelaskan cara menentukan atau cara penulisan rumus laju reaksi. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke,
reaksi atau tumbukan itu menghasilkan produk? Tidak ya? Oke, nah nanti untuk lebih jelasnya lagi, kenapa bisa suatu reaksi ketika dia dinaikkan suhu, maka lajunya itu akan menjadi semakin cepat. Nah, prosesnya itu bagaimana? Kenapa bisa dengan menaikkan suhu, lalu lajunya akan menjadi semakin cepat? Atau kenapa dengan kita menambahkan konsentrasi, lajunya menjadi semakin cepat? Apa yang terjadi ketika kita menambahkan konsentrasi sehingga lajunya semakin cepat? Itulah yang akan kita bahas. Oke, baik. Tadi kalian sudah menonton video ilustrasi tentang tumbukan kan? Nah, untuk sekarang Bu Guru akan bagikan LKPD-nya. Nanti silahkan kalian mencari informasi tentang bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu tadi, dijelaskan ditinjau dari teori tumbukan. Nanti kalian bisa berdiskusi dengan teman di belakangnya, boleh 1 berdua nanti berdiskusi membahas tentang LKPD-nya. Bu Guru juga kan sudah ada kalian bawa buku paket, kemudian kemarin juga sudah Bu Guru kirimkan modul ya, modulnya, kemudian juga penjelasan di YouTube. Nanti kalian bisa menggunakan modul dan buku paket untuk mencari informasi atau jawaban nanti untuk LKPD-nya. Ya? Ya, Bu. Baik, kalian sudah mendapatkan LKPD ya? Ya. Jadi sekarang silahkan boleh berdiskusi dengan teman di belakangnya, boleh berdua mencari informasi terkait tentang jawaban yang ada di LKPD. Kalian bisa memanfaatkan buku paket, bisa memanfaatkan e-modul yang sudah Bu Guru kirimkan pada grup WA-nya ya. Yang kemarin kalian bisa memanfaatkan e-modul itu. Kemudian nanti untuk contoh soal juga nanti ada link YouTube-nya, silahkan kalian buka untuk ini. Guru kasih waktu sekitar 30-35 menit, silahkan berdiskusi bersama teman-teman kelompoknya ya. Silahkan.
di sini yang tumbukan satu ya. Tumbukan satu jadi karena berhasil. Hanya dari arah tertentu yang dapat menghasilkan produk baru. Berdasarkan arah berarti tumbukan satu. Nomor satu ini tumbukan satu. Masih ada satu faktor lagi. Karena dia konsentrasi CO dan juga laju reaksinya. Yang ditanya misalnya tentukan order reaksi total. Maka langkah pertamanya adalah kita tulis persamaan laju reaksi secara umum, yaitu M dan N ini kita sebut sebagai order. Nah, M dan N inilah yang kita cari berdasarkan data eksperimen di atas. Maka kita tarik terlebih dahulu misalnya M. Ini penggunaan M dan N ini hanya kesepakatan. Oke, tadi kalian sudah diskusi bersama teman kelompoknya mencari tahu tentang jawaban yang ada di LKPD ya. Nah sekarang kita presentasikan jawaban kalian. Kira-kira kelompok mana yang mau mencoba duluan? Nanti siapa sebelum guru tunjuk? Iya, Sahril. Silakan Sahril boleh maju ke depan mempresentasikan jawaban nomor 1 ya. Yang lain silakan dilihat jawabannya masing-masing. Oke. Gimana Sahril, silakan. Ya, saya mau jawab soal nomor 1. Perhatikan gambar. Ada 4 kemungkinan tumbukan yang terjadi jika molekul yang satu bertemu dengan molekul yang lain. Coba jelaskan tumbukan nomor berapa yang akan menghasilkan produk. Jelaskan mengapa. Baik, dari keempat gambar tumbukan tersebut, yang akan membentuk suatu produk adalah tumbukan nomor 1, yaitu berhasil membentuk suatu produk karena energi aktivasi untuk membuat suatu produk baru itu sudah terlampaui. Sehingga pada gambar tumbukan nomor 1 ini, tumbukan itu akan menghasilkan produk baru. Sedangkan pada gambar tumbukan nomor 2, energi aktivasinya itu kecil, sehingga tidak bisa melampaui gerakan tumbukannya. Dan pada tumbukan nomor 4 dan 3, arah dari tumbukan itu salah, sehingga tidak dapat membentuk produk baru. Sekian yang dapat saya jawab. Tadi jawabannya Sahril, berarti tumbukan yang nomor 1 itu berhasil karena energi hasil tumbukannya bisa melampaui energi aktivasi. Kemudian juga arah dari tumbukan untuk gambar nomor 2, 3 dan 4 itu arahnya tidak tepat untuk bisa menghasilkan tumbukan yang efektif. Jadi sudah benar kenapa di sana diberikan clue bahwa tumbukan nomor 1 itu berhasil. Jadi ada 2 faktor yang mempengaruhi tumbukan efektif ya, arah partikel sama energi yang dimiliki. Jadi di sini arah tumbukannya itu sudah mampu untuk memutuskan ikatan reaktan yang lain sehingga nanti ini berkemungkinan untuk terjadinya tumbukan efektif. Jelas ya? Oke. Kita lanjut kalau begitu ke nomor 2 ya. Oke, siapa yang mau menjawab nomor 2? Silakan. Saya, Bu. Ya, baik, silakan. Ya, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan LKPD nomor 2 hasil diskusi saya dengan Hafifah Yusna Apriana. Jadi pertanyaannya adalah, kalian pasti pernah membuat kopi bukan? Nah, jika ingin kopi dan gulanya cepat larut, maka kita memilih menggunakan air panas atau air dingin. Ya, benar sekali. Tentunya menggunakan air panas. Nah, setelah kalian memperhatikan gambar ilustrasi teori tumbukan yang terjadi pada suhu tinggi air panas dan suhu rendah air dingin, jelaskan apa perbedaan kedua gambar di bawah dan jelaskan bagaimana pengaruh suhu dapat mempercepat laju reaksi jika ditinjau dari teori tumbukan. Ya, teman-teman bisa lihat gambar 1 dan gambar 2 di LKPD-nya masing-masing, di mana gambar 1 ini tumbukannya pada suhu tinggi, gambar kedua suhu rendah. Jadi perbedaan gambar 1 suhu tinggi, energi kinetik partikel zat meningkat, sehingga memungkinkan semakin banyaknya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Sedangkan gambar kedua pada suhu rendah, molekul-molekul yang bereaksi bergerak lambat sehingga energi kinetiknya rendah. Karena energi kinetiknya rendah, maka energi
tumbukan antar molekul akan menghasilkan energi yang kecil, maka reaksi kimia akan lebih lama terjadi. Kemudian pengaruh suhu dapat mempercepat laju reaksi jika ditinjau dari teori tumbukan. Setiap partikel selalu bergerak dengan menaikkan suhu atau temperatur. Energi gerak atau energi kinetik molekul bertambah sehingga tumbukan lebih sering terjadi. Itulah sebabnya reaksi kimia berlangsung lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi. Jadi, semakin tinggi suhu reaksi, semakin besar laju reaksinya. Misalkan kalau kita kan ini lagi di ruangan ya, lagi di kelas. Terus pintu sama jendelanya ditutup. Terus sekarang panas, misal pada suhu 38 derajat. Entah semuanya udaranya ini tidak ada yang bisa masuk. Pasti kalian kepanasan di sini kan? Kemungkinan kalian ini saya gambarkan kalian ya, akan bertabrakan. Bertabrakan itu kan tumbukan. Itu menurut saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 3, silakan siapa yang bisa membantu Bu Guru menjelaskan soal nomor 3? Ya. Saya guru. Ya, Indri. Ya. Boleh Indri silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya terkait tentang sini ada pengaruh konsentrasi. Ya, silakan Indri. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai soal yang nomor 3. Perhatikan gambar ilustrasi teori tumbukan yang terjadi pada konsentrasi tinggi dan konsentrasi rendah. Jelaskan perbedaan kedua gambar di bawah ini dan jelaskan bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap proses tumbukan. Teman-teman bisa melihat gambar yang tertera pada LKPD masing-masing. Jadi, perbedaan yang terjadi pada gambar di atas yaitu ada tumbukan yang terjadi pada konsentrasi rendah dan ada tumbukan yang terjadi pada konsentrasi tinggi. Pengaruh konsentrasi terhadap proses tumbukan yaitu laju reaksi akan semakin cepat seiring bertambahnya konsentrasi reaksi, begitu juga sebaliknya. Jika konsentrasi reaksi bertambah, maka jumlah partikel reaksi akan semakin banyak. Bertambahnya jumlah partikel reaksi akan semakin mudah terjadi tumbukan antar partikel reaksi sehingga kemungkinan terjadinya reaksi semakin besar. Hal inilah yang menyebabkan jika konsentrasi reaksi semakin besar, maka akan menyebabkan laju reaksinya akan semakin cepat. Ya, oke, baik. Kita lanjut bahas soal hitungan ya, yang tentang cara menentukan order reaksi. Tadi kalian sudah mencari informasi sendiri, guru sudah pastikan linknya juga. Kemudian ada contoh soal dalam LKPD. Nah, di sini ada soal. Ada data eksperimen reaksi 2H2 plus 2NO menjadi 2H2O menjadi plus N2. Nah, kira-kira sekarang order reaksinya itu bagaimana cara kita menentukan order reaksi? Oke, siapa yang mau mencoba soal nomor 6 ini? Yuk, siapa? Oli? Nanda? Siapa? Saya, Bu. Ya, Ali, boleh silahkan maju ke depan. Rumus umumnya ya. Rumus umum dari laju reaksi yaitu V K dikali percobaannya itu H2. Di sini kita perumpamakan H2 itu order reaksinya X dan NO itu kita perumpamakan order reaksinya menjadi Y. Di sini order reaksi itu bisa kita ganti jadi apapun, misalnya M dan N atau A dan B bisa. Di sini saya pakainya X dan yang NO order reaksinya Y. Ini rumus umumnya. Untuk menentukan order reaksi X yang ini H2, kita harus mencari konsentrasi yang sama dari NO. Di tabel yang sama itu adalah percobaan pertama dan kedua. Di percobaan pertama dan kedua kita masukkan untuk mencari X
N2-nya yaitu 64. Karena K di sini sama, jadi bisa kita coret. Ya, di sini tidak bisa ditulis K, jadinya H2 kita ambil dari tada itu angkanya itu 0,01 dan H2 yang percobaan kedua yaitu 0,02 kan X dan percobaan pertama pada NO kita dapat 0,02 dan yang percobaan kedua juga 0,02. Di sini yang sama juga kita coret. 0,02-nya kita coret karena dia sama. Kita eliminasi. Untuk mendapatkan hasilnya berarti kita di sini harus mensederhanakan. Jadinya 32 per 64 jadinya 1/2. 1/2. Terus 0,01 dan 0,02 ini kita bisa sederhanakan, kita tinggal hilangkan nolnya karena ini bentuk desimal jadinya 1/2 juga. Ini masih punya pangkat X yang kita cari. Untuk mendapat angka 1/2 kita harus mengkalikan 1/2 ini dengan apa? 1/2 pangkat berapa? 1/2 pangkat berapa? Maaf, yang jadinya 1/2 dipangkatkan 1/2 dipangkatkan 1. Yang inilah yang menjadi nilai X-nya atau orde dari H2. X-nya menjadi 1. Oke. Bisa sampai situ aja. Jadi kita bisa dapat orde reaksi dari H2 yaitu 1 karena 1/2 untuk mencapai 1/2 dipangkatkan berapa yaitu 1. Jadi X atau orde reaksi dari H2 jadinya 1. Seperti itu cara menentukan orde reaksi. Terima kasih. Oke, baik ya. Jadi tadi sudah banyak teman-temannya sudah mempresentasikan hasil LKPD. Jadi sudah benar tadi yang dikatakan Syahril bahwa kalau soal nomor 1 kenapa tumpukannya berhasil itu karena dia punya energi yang cukup dan juga memiliki arah pergerakannya arahnya tepat sehingga memungkinkan untuk terjadinya tumpukan yang efektif. Nah, kemudian ada jawaban dari ini baik juga sudah benar ya. Oke, jadi ini suhu ya. Oke, jadi kalau suhu dinaikkan maka itu akan menyebabkan energi kinetik dari partikel itu akan bertambah. Sehingga tadi baik mengilustrasikan partikel-partikel itu adalah kalian yang ada di kelas ini. Nah, misal kelas ini ditutup semuanya nggak ada udaranya, kemudian anggap kita bisa mengontrol suhunya ya. Jadi kita naikkan suhu maka pasti kalian kepanasan kan? Nah, kalau kalian kepanasan tidak mungkin akan tetap stay di tempat duduknya, pasti semua akan bergerak karena kepanasan. Nah, diumpamakan kalian itu adalah partikelnya. Jadi semuanya bergerak dalam kelas ini. Maka kemungkinan untuk terjadinya tabrakan atau tumbukan dalam bahasa di sini kimianya itu akan semakin besar. Jadi kenaikan suhu tentunya akan meningkatkan energi kinetik dari partikel sehingga itu akan memungkinkan terjadinya tumbukan yang efektif dan banyak sehingga bisa melampaui energi aktivasi maka terjadilah reaksi atau terbentuklah produk. Kemudian tadi juga sudah dibahas tentang bagaimana konsentrasi bertambah. Jadi kalau konsentrasi ditambah itu artinya jumlah partikelnya itu bertambah. Jadi kalau jumlah partikelnya bertambah, maka makin banyaklah yang akan terjadi tumbukan ya. Makin banyak yang akan bertumbukan. Kalau banyak yang bertumbukan, otomatis akan semakin besar kemungkinan untuk terjadinya tumbukan yang efektif, menghasilkanlah energi yang besar, melampaui energi aktivasi, terjadilah reaksi lajunya cepat atau terbentuk produk. Kemudian yang terakhir tadi ada katalis, ada luas permukaan bidang sentuh sudah dijelaskan dengan sangat bagus. Kemudian yang terakhir di sini ada perhitungan tentang bagaimana cara menentukan orde reaksi ya. Tadi Holly sudah sangat bagus menjelaskannya di papan. Jadi
berapa jadinya order totalnya? Order totalnya 3 ya, terdapat dari 2 tambah 1. Oke, sejauh ini ada kesulitan nggak tentang menentukan order reaksi dan memahami teori tumbukan? Tidak ada, insya Allah tidak ada ya. Oke, baik. Jadi Bu Guru sudah review, jadi jawaban kalian sebagian besar sudah sangat bagus. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, Bu Guru minta salah seorang siswa memberikan kesimpulan ya dari apa yang sudah kita pelajari dari tadi sampai ke tahap ini. Kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Saya Bu Guru. Ya, Fai, boleh silakan Fai. Ya, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari teori tumbukan dan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan tumbukan, yaitu yang pertama, perlakuan suhu ditingkatkan. Pengaruhnya terhadap tumbukan yaitu apabila suhu ditingkatkan, maka laju reaksi akan berlangsung makin cepat sehingga memungkinkan semakin banyaknya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Kemudian perlakuan yang kedua yaitu konsentrasi dikurangi. Pengaruhnya terhadap tumbukan yaitu apabila konsentrasi dikurangi, jumlah partikel persatuan volume kecil sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel di dalamnya menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan yang terjadi pada konsentrasi yang lebih tinggi. Kemudian perlakuan yang ketiga yaitu penambahan katalis. Pengaruhnya terhadap tumbukan yaitu apabila katalis ditambahkan, maka akan mempercepat reaksi dengan cara mengubah jalannya reaksi, di mana jalur reaksi yang ditempuh mempunyai energi aktivasi yang lebih rendah daripada jalur reaksi yang biasanya ditempuh dapat menurunkan energi aktivasi agar reaksi dapat berlangsung. Kemudian perlakuan yang terakhir yaitu perlenggaan bidang sentuh zat diperluas. Pengaruhnya terhadap tumbukan yaitu apabila permukaan bidang sentuh zat diperluas, maka tumbukan antar partikel akan semakin sering terjadi sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Oke. Terus kalau cara menentukan order reaksi, artinya gimana? Order reaksi hanya dapat diperoleh melalui data percobaan. Misalkan di sini kan ada data percobaan yang ini, di mana di sini terdapat tabel. Nah, dari tabel ini kita akan menentukan persamaan laju reaksinya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan order reaksinya. Misalkan persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K konsentrasi H2 pangkat X dikalikan konsentrasi NO pangkat Y. Langkah pertama yaitu mencari nilai X. Nilai X di sini kan order reaksi A. Jadi kita perlu membandingkan data dengan cara mencari data konsentrasi B atau Y yang sama. Tadi terima kasih ya Fai sudah menyampaikan kesimpulan dari pertemuan kita kali ini. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, Bu Guru kita akan melakukan sedikit evaluasi, yaitu kalian mengerjakan beberapa soal terkait tentang teori tumbukan dan juga tentang tadi cara menentukan order reaksi. Ya, untuk ininya kita akan melakukan evaluasi dari Google Form ya. Oke, Guru sudah kirimkan di grup kalian link dari Google Form. Silahkan melakukan ini evaluasi. Boleh silahkan. Sebelum kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, boleh silakan kembali ke tempat
doa ya, kita berdoa sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari. Ya, silakan boleh kembali. Baik, silakan Zaki pimpin doa. Kita berdoa sebelum kita mengakhiri kegiatan kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini benar-benar bermanfaat ya untuk kita semua dan kalian juga nanti selamat sampai rumah. Boleh silakan Zaki pimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa, silahkan. Selesai. Siap memberi salam.